mengenal Dondi Eko Putro Susanto atau biasa disapa Ko Donditan. Beliau kelahiran Melbourne, Australia, berdarah Tionghoa. Dilahirkan dari keluarga Kristen Protestan yang taat. Beliau yang tak mau disebut ustadz adalah penggiat media sosial dengan cara berdakwah, berdialog, menjawab fitnahan-fitnahan kepada Islam, sampai poces kegiatan-kegiatan keislaman lainnya. Beliau terkenal sebagai kristolog, handal yang disegani, dan banyak memiliki penggemar dan pengikut, dan sudah banyak memualafkan orang di Yayasan Pembina Mualafat Tauhid, di mana beliau sebagai salah satu pengurus di situ, yang datang baik untuk bersyahadat, dari menonton unggahan beliau di media sosial maupun datang untuk bertanya dan berdialog dengan beliau secara langsung. Awal mengenal Islam dimulai ketika orang tua beliau yang taat di agamanya dulu menjadi muhalaf. Sebagai anak yang kritis dan cerdas, beliau mulai melakukan riset perbandingan kitabnya orang Muslim Al-Quran dengan Bible, kitab agamanya dulu, dari berbagai sumber. Sampai akhirnya hidayah itu datang tanpa sengaja. Beliau melihat debat antara Ahmad Dedat dan pendeta yang membahas kitab dan agamanya terdahulu, dan perdebatan itu membuka pikiran beliau karena setiap argumen yang dikeluarkan Ahmad Dedat dapat diterima logika, disertai bukti kuat, namun beda dengan argumen yang dikeluarkan pendeta Sangan Rancu dan di luar logika. Dari situ beliau semakin senang menonton debat Ahmad Dedat sambil mereset perbandingan Al-Quran, Bible, dan kitab lainnya. Dari riset yang beliau lakukan selama 7 tahun, akhirnya membuka wawasan beliau bahwa Al-Quranlah satu-satunya kitab di dunia yang memiliki nilai kebenaran yang absolut, hingga memutuskan menjadi mualaf pada 25 Juli tahun 2014. Disimak tausiah beliau. Ini apa? Yang pertama adalah yang percaya dengan Trinitas. Ada yang pernah dengar, Pak, Bu, Trinitas atau Tritunggal? Ya, Trinitas ini yang percaya bahwa Tuhannya Esa. Tetap mereka bilang Tuhannya Esa. Jadi mereka bilang Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan katanya. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan gitu. Ada yang paham, Bu, Pak? Ada yang paham? Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan gitu. Paham, Bu? Alhamdulillah kalau pusing. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan tanda loncengnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya mohon maaf kalau saya duduknya lebih tinggi dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini karena mungkin supaya terlihat yang di belakang gitu ya. Mohon maaf ya Bapak ya. Alhamdulillah senang sekali pada hari ini saya bisa berada di masjid yang indah ini, Masjid At-Taubah ya. At-Taubah betul kan? Ya, alhamdulillah. Saya juga senang dengan surat At-Taubah. Masyaallah. Karena di dalamnya memang waduh, Masya Allah ya, mengandung banyak pesan ketauhidan juga. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Donditan. Mungkin ada yang beberapa yang sudah melihat saya di media sosial ya. Tan itu marga ya. Kalau bahasa Tionghoanya marga itu sei. Jadi nama saya boleh dipanggil Dondi Setan gitu ya. Setan ya, bukan seton ya Bu ya. Nah, alhamdulillah saya lahir muslim ya, dan saya dikafirkan oleh orang tua saya ketika saya masih kecil ya. Betul nggak? Setiap manusia lahirnya muslim? Betul. Setiap manusia fitrahnya muslim ya. Jadi saya juga dulu lahir muslim, nggak mau kalah gitu saya. Dan saya kembali ke Islam tahun 2014, tanggal 25 Juli 2014, 2 hari sebelum Idul Fitri. Wah, jadi saya belum sempat puasa 1 bulan penuh di 2014. Jadi puasa penuhnya di 2015 ya. Alhamdulillah, tetapi
setiap manusia yang menjemput hidayah itu memang sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering mendengar bahwa hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, ya, betul kan? Nah, jadi ketika saya kembali ke Islam tahun 2014 itu sudah melalui perjalanan yang mungkin cukup panjang, tetapi saya senang melaluinya karena dengan itu saya mempunyai bekal untuk Islam saya, untuk keislaman saya, gitu ya. Karena sebelumnya kan saya mau pelajari dulu nih. Pertama mempelajari agama saya yang dulu. Saya dulu beragama Kristen. Kemudian saya mempelajari walaupun tidak terlalu dalam agama-agama yang lain di Indonesia. Juga mungkin mempelajari sejarah agama-agama yang di luar, di seluruh dunia maksud saya. Ketika saya mencoba mempelajari ulang agama saya, tentu saja yang kita pelajari kan pasti kitabnya, betul kan? Nah, ternyata ketika saya belajar ulang kitab saya, loh kok malah selama ini saya nggak tahu, saya malah taunya dari dai-dai yang beragama Islam. Contoh misalnya almarhum Syekh Ahmed Didat. Nanti ada lagi dai yang sangat kesohor yaitu Dr. Zakir Naik, ya. Banyak yang lain, ada Syekh Yusuf Estes, ada Ustadz Noman Halikan, ada Ustadz Husaini dan sebagainya. Nah, ketika baru saya masuk Islam, baru saya belajar Islam lebih mendalam dari ustadz-ustadz yang di Indonesia. Tetapi ketika saya pertama kali mengetahui bahwa di dalam kitab saya dulu ini kok banyak kesalahan, ternyata kesalahannya macam-macam. Bisa ada kontradiksi, bisa ada plagiarisme, bisa ada yang disebut dengan ayat-ayat tambahan, ayat-ayat sisipan, bahkan ayat pinjem tapi nggak dibalik-balikin gitu. Nah, sekarang saya datang ke sini, saya bawa beberapa buku, tetapi ini buku agamanya saudara kita, ya, agama saudara kita yang Kristen, kekristenan. Ini mau ngapain gitu ceritanya? Apa kita mau jadi orang Kristen? Enggak kan? Nah, buat apa saya bawa buku-buku ini? Saya bawa buku-buku ini adalah untuk menunjukkan, untuk memperlihatkan bukti, ya, bahwa di dalam kitab yang dulu menjadi kitab suci saya ini banyak terjadi kesalahan, sehingga buat saya waktu itu saya tidak bisa menganggap kitab ini sebagai kitab suci, walaupun tulisannya kitab suci, ya. Jadi saya tidak bisa menganggap lagi kitab suci. Nah, kenapa harus banyak ini? Ya karena memang begitu banyak permasalahannya, karena begitu banyak versinya, gitu, ya. Kalau di Quran kita tahu ada berapa surat? 114 di Indonesia, ya Bu, ya. Kalau di Maroko berapa, Bu? Sama. Kalau di Cina berapa, Bu? Sama. Di Amerika berapa? Sama. Ini dapat Bible. Oh, Bu. Nah, kalau di kitab yang agama saya dulu, ini mohon maaf ya, saya ingin memberikan disclaimer dulu, ya, disclaimer. Saya membawakan kajian kristologi ini bukan dalam rangka untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, bukan, ya. Tetapi tujuan daripada kajian seperti ini adalah untuk membentengi akidah umat Islam, ya, dari upaya-upaya apa? Pemurtatan. Masih ada nggak, Pak, upaya pemurtatan, Pak? Ada yang pernah dengar? Masih nggak, Pak? Masih ada nggak, Bu? Masih. Jadi karena masih ada upaya-upaya seperti itu, kita boleh nggak, Bu, tahu isinya kitab mereka seperti apa? Boleh nggak kita tahu akidahnya mereka seperti apa? Boleh nggak kita tahu konsep keselamatan di agama mereka seperti apa? Boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau nggak boleh, nanti kalau kita kedatangan tamu, misalnya ada orang bawa-bawa buku, brosur, pamflet gitu, ngajak-ngajak kita atau saudara kita atau anak-anak kita untuk masuk agama mereka, karena kita nggak tahu, terus kita misalnya ambil pentungan, misalnya untuk ngusir, misalnya, ya, kita ambil pentungan. Terus kalau ada yang foto, ada orang pegang pentungan, ada orang pegang buku, kira-kira yang salah yang mana, Bu? Nah, itu yang tidak diharapkan terjadi, gitu ya. Jangan sampai ketika kita dicoba untuk apa? Untuk masuk ke agama orang lain, kita
menolak atau mengusir dengan cara kekerasan, nggak boleh. Karena sebenarnya mereka yang melanggar peraturan pemerintah gitu. Ya. Yang jelas, negara Republik Indonesia menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, ya. Ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Namun begitu, pensiaran agama juga diatur oleh pemerintah di dalam keputusan bersama 2 menteri nomor 1 tahun 79 bab 3 pasal 4 sampai apal coba. Karena udah sering mungkin ya. Isinya apa? Mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu dilarang. Nah, jadi itu adalah salah satu upaya daripada pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengetahui ada peraturan seperti itu dan Bapak Ibu melihat ada pelanggaran, itu Bapak Ibu boleh tangkap, bawa ke polisi, bisa diproses. Ada aturan pemerintahnya gitu. Tetapi memang kan ya masyarakat Indonesia ini terkenal dengan apa ya, memuliakan tamu gitu misalnya kan. Ya, ada tamu datang malah disuguhin banyak makan minum, nggak taunya mau ngajak kita ke agama orang malah ternyata. Nah, itu yang kita harus juga waspada. Juga gini, kalau misalnya ya, contoh misalnya ada bencana alam misalnya. Sering dengar kan kita kan? Ada bencana alam, terus dari pihak saudara kita misalnya memberikan bantuan. Terima nggak Bu? Kalau udah memberi bantuan, terima nggak? Terima. Yang asal yang halal gitu ya, misalnya makanan ya makanan yang halal. Diterima ya Bu ya? Terima. Mereka mau pasang tenda ada tulisan misalnya gereja apa, ya nggak apa-apa, monggo, itu adalah identitas yang memberi bantuan, nggak apa-apa, silakan terima. Tetapi ketika mereka bilang kami mau memberikan penghiburan misalnya gitu, penghiburan caranya gimana? Bikin kebaktian misalnya di tempat bencana misalnya, bikin kebaktian ngapain? Pertama nyanyi-nyanyi gitu, boleh nggak Bu kita ikut yang begitu? Nah, kenapa? Karena di dalam nyanyian-nyanyian itu ada kalimat-kalimat yang bertentangan dengan akidah kita. Paham ya Bu ya? Nah, nanti mereka bisa menyebut-nyebutkan Tuhan yang bukan Tuhan yang kita sembah gitu. Maka itu kita harus hati-hati. Jangan kalau ada penghiburan, nyanyi-nyanyi, ada alat musik, senang kita ikut-ikutan joget-joget, tapi kita nggak sadar di dalam nyanyian itu ada kalimat-kalimat yang bertentangan dengan akidah kita. Bahkan bisa membawa kita ke dalam kesyirikan itu ya. Maka itu kita harus waspada, kita tetap bertoleransi, kita tetap bersaudara dengan siapapun anak bangsa Indonesia, kita tetap sama-sama anak bangsa, sebangsa dan setanah air. Tetapi urusan akidah kita tidak boleh toleransi. Betul? Setuju Bu? Setuju Pak? Akidah tidak ada toleransi. Hubungan beragama, hubungan bermasyarakat harus toleransi. Gitu ya bedanya ya. Nah, saya ulangin tadi, ketika saya bertanya Quran ada berapa surat, semua kompak jawab 114 gitu kan. Di mana-mana di seluruh dunia kompak 114 surat. Ayatnya berapa Bu? Jumlah ayatnya? 6.000 berapa? 6666. Ada yang 6236? Ada. Kenapa bisa beda? Nah loh pada diam semua. Ayatnya sebenarnya jumlahnya sama, cuman sistem penomorannya yang beda. Ya, sistem penomoran ayatnya. Ada ayat-ayat yang dianggap tidak diberi nomor, ada yang diberi nomor, tapi jumlahnya sama gitu ya. Jumlah suratnya sama. Nah, sekarang kita lihat kitab dari saudara kita gitu ya. Ini ada kitab yang namanya dari Kristen Protestan. Ini total suratnya atau bukunya ya di dalamnya 66 buku atau 66 surat ya. Sama-sama Kristen nih. Cuman kalau yang ini Katolik, yang ini Protestan, ini Katolik. Jauh lebih tebal kan? Tapi di dalamnya nih ada ayat dan juga ada tafsir. Ini ada 73 kitab.
Ini 66, ini 73 ya. Ada lagi yang ortodoks. Ortodoks berapa? 78 kitab. Beda kan? 66, 73, 78. Ada lagi yang Ethiopia. Ini isinya 81 kitab. Jadi yang Protestan menolak 7 dari Katolik, yang Katolik menolak 5 dari Ortodoks, yang Ortodoks menolak 3 dari Ethiopia. Kok bisa gitu? Nah lo, yang bukan firman Tuhan yang mana gitu kan pertanyaannya kan. Nah gini ya, saya akan memberikan pemahaman ini kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu bagaimana kitab mereka, bagaimana konsep ketuhanan mereka ya. Jadi urusan pertama kali nih, urusan yang dikatakan firman Tuhan yang menjadi kitab ini ternyata belum selesai di antara mereka ya. Belum selesainya berarti ada yang menganggap 7 di sini bukan firman Tuhan, di sini menganggap yang ini yang 5 bukan firman Tuhan, yang di sini menganggap 3 bukan firman Tuhan gitu. Jadi konsep firman menjadi kitabnya ternyata belum selesai. Sampai sekarang belum akur gitu ceritanya ya. Setiap denominasi ini belum akur. Sekarang kalau masalah konsep ketuhanannya, kita tahu bahwa di seluruh dunia kekristenan itu memang banyak sekali denominasinya ya. Total mungkin sekarang total denominasi itu baru 45.000 denominasi. Baru Bu, belum 100.000 Bu. Kalau udah 100.000 baru banyak gitu. Ini baru 45.000 denominasi. Jadi begitu banyak denominasi. Karena apa? Karena memang setiap denominasi itu memang mempunyai akidah yang berbeda tipis-tipis gitu. Beda tipis buka denominasi baru, beda tipis buka denominasi baru gitu. Begitu seterusnya ya. Tetapi dari sekian banyak denominasi itu kita bisa ngambil 3 kelompok utama di dalam kekristenan. 3 kelompok utama. Ini apa? Yang pertama adalah yang percaya dengan Trinitas. Ada yang pernah dengar, Pak, Bu, Trinitas atau Tritunggal? Ya. Trinitas ini yang percaya bahwa Tuhannya Esa. Tetap mereka bilang Tuhannya Esa. Jadi mereka bilang Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan katanya. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan gitu. Ada yang paham, Bu, Pak? Ada yang paham? Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan gitu. Paham, Bu? Alhamdulillah kalau pusing. Alhamdulillah kalau nggak paham ya. Nanti mereka lanjut lagi. Jadi Bapa itu maha kuasa, Anak itu maha kuasa, Roh Kudus itu maha kuasa. Tapi bukan 3 maha kuasa, tapi 1 maha kuasa. Paham Bu? Pak? Paham nggak? Wah, kalau teman kita bilang karena Bapak Ibu nggak dipenuhi Roh Kudus makanya nggak paham gitu. Ya, buat mereka akidahnya seperti itu ya. Kita tetap harus hargain. Kita tetap harus menghargai keyakinan orang lain, kita tetap harus menghargai agama orang lain, tetap harus lakum dinukum waliyadin. Nah, yang pertama tadi yang mempercayai Trinitas. Yang kedua ada Kristen yang disebut dengan Unitarian. Ya, jadi kalau kelompok pertama tadi namanya Trinitarian, yang kedua namanya Unitarian, 1 gitu ya. Unitarian ini tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, ya. Tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai ciptaan, ya, makhluk. Yesus pernah tidak ada gitu kata mereka. Yesus ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tetapi bukan Tuhan. Ini kelompok yang kedua. Ini sebenarnya juga boleh dikatakan tauhid gitu ya. Nanti ada lagi kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga disebut dengan Kristen Oneness namanya. Oneness itu kesatuan gitu. Yang ketiga ini Oneness ini mempercayai bahwa yang disebut dengan Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa gitu. Jadi tidak mengenal 3 pribadi tapi 1 pribadi gitu ya. Jadi berlawanan dengan yang Trinitas. Kalau Trinitas mengenal Tuhan yang Maha Esa
tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Kalau yang oneness, Bapa dan Yesus itu satu pribadi, gitu ya. Bedanya di situ. Nah, kira-kira Quran tahu nggak konsep atau akidahnya orang Kristen? Kira-kira tahu ya Bu ya? Masalahnya ada begini Bu, di Quran surat Al-Maidah ayat 116 ya, ketika insya Allah nanti ada dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Isa alaihissalam putra Maryam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Isa, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu menjadi sesembahan selain Allah? Betul kan? Jadi ada Allah Subhanahu Wa Taala, ada Nabi Isa alaihissalam, ada Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau tadi saya ceritakan ada 3 kelompok utama Kristen, Trinitarian, Unitarian, Oneness. Ini Quran benar apa salah nih mengalamatkan akidah Kristen? Nah, gimana? Di Quran Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Isa, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu menjadi sesembahan Bani Israel selain Allah? Berarti ada Allah, ada Nabi Isa alaihissalam, ada Maryam. Kalau Trinitarian, Trinitas, kan percayanya kan Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus, nggak ada Maryamnya. Gimana dong? Quran salah dong kalau begitu. Quran salah memahami Trinitas atau gimana? Di mana? Nggak ada di mana? Kalau kata Trinitasnya memang tidak disebut, tetapi kan ada dialog antara Allah SWT dengan Nabi Isa alaihissalam. Apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu menjadi sesembahan selain aku? Berarti kan itu konsep apa namanya? Boleh dikatakan konsep Trinitas, cuman pribadinya berbeda dengan yang orang Kristen. Itu. Orang Kristen yang sekarang kita lihat percayanya Trinitas itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi di Quran kenapa menyebut-nyebut Bunda Maryam? Itu maksud saya. Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Enggak ya? Gini Bu, ya. Gini, Quran ketika diturunkan itu sudah ada orang Kristen yang menyembah Maria atau Maryam Bunda Yesus atau Bunda Isa sebagai Tuhan. Nah, ya. Jadi pada zaman itu, kira-kira di pertengahan abad keempat sudah ada 2 kelompok Kristen yang disebut dengan kelompok Koliridianisme. Nah, bisa ulang Bu? Koliridianisme namanya, kelompok Kristen. Nah ya, Ibu ingat-ingat ya, ada kelompok Kristen bernama Koliridianisme dan juga ada satu kelompok lagi Kristen Mariamites. Nah, ini 2 kelompok ini yang menyembah Maria sebagai Tuhan selain Yesus gitu. Makanya itu dijawab atau dibantah oleh Quran. Gitu Bu ya, maksudnya ya. Jadi ada Kristen yang memang dulu ada yang menyembah Maria atau Maryam ibu daripada Yesus, yang disebut Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi Quran bukan nggak tahu konsep Trinitas, bahkan yang tadi saya sebutkan 3 itu ini dijawab semua Bu. Ya, kan yang bertentangan kan hanya yang Trinitarian dan Oneness kan. Kalau yang Trinitarian Trinitas, kalau yang Oneness Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu kan. Nah, ada kelompok lain yang Koliridianisme dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 116. Terus kalau yang Trinitarian ini dibantah di mana? Nah, ada yang tahu? Sama di Quran surat Al-Maidah juga ayat 73. Ya, telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu salah satu dari 3. Ini membantah yang Trinitarian. Nah, terus kalau yang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, dibantahnya di mana? Ayo. 1 surat sebelum 73, Bu. Ya, ayat 72-nya mengatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam
ya kan? Jadi Allah disamakan dengan Isa putra Maryam, itu kan sama dengan Bapa dengan Yesus gitu. Nah, jadi akidahnya orang Kristen yang bilang Bapa itu Yesus itu sudah dibantah di Quran surat Al-Maidah ayat 72. Yang mengatakan Trinitarian sudah dibantah di ayat 73-nya. Yang menyembah Maria sebagai Tuhan sudah dibantah di ayat 116-nya. Jadi bukan nggak tahu, Quran bukan nggak tahu akidahnya orang Kristen, tahu semua. Bahkan yang nyembah Maria aja dibantah gitu. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Baik. Nah, sekarang saya ingin memberitahukan tentang asal mula nih, asal mula agama Kristen. Ya, asal mula agama Kristen dari mana? Kalau kita melihat kitabnya, kitab Kristen, ternyata di dalam sini, ini kan kitab yang memang sekarang paling banyak ya, paling banyak dibawa oleh orang saudara-saudara kita yang Kristen. Di dalam kitab ini ada dua bagian ya. Ini ada bagian yang penandanya warna hitam, ini ada bagian yang penandanya warna merah nih ya. Yang penandanya warna hitam ini adalah yang disebut dengan perjanjian lama. Ada lagi yang merah perjanjian baru gitu. Yang perjanjian lama punya Protestan isinya 39 kitab. Yang perjanjian baru isinya 27 kitab. Nah, kita bicara yang perjanjian lama dulu nih. Perjanjian lama ini diambil atau istilahnya diadopsi gitulah ya, diadopsi dari kitabnya orang Yahudi gitu. Loh, memangnya Kristen dulu bukan orang Yahudi? Orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi yang menciptakan atau membentuk agama Kristen itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan bisa jadi manusia gitu. Kalau orang Yahudi yang Bani Israel yang kita sering dengar, sering baca di Quran, Bani Israel ini yang punya kitab ini ya, kitabnya namanya ini Tanakh gitu ya. Ini orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan bisa jadi manusia gitu. Jadi ada bedanya nih, sama-sama Yahudi, sama-sama Bani Israel, tapi sebagian percaya Tuhan bisa jadi manusia, yang sebagian lagi tidak percaya Tuhan bisa jadi manusia. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Sama-sama Bani Israel kok bisa berbeda gitu akidahnya gitu. Dari mana gitu ya? Kita tahu ya bahwa Bani Israel dari semenjak mereka hidup menjadi budak di bangsa Mesir, di bangsa Mesir ya, selama ratusan tahun. Riwayatnya mengatakan sampai 430 tahun gitu. Setelah dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam, dibawa sampai ke negeri Kanaan, walaupun Nabi Musa tidak ikut, yang membawa masuk ke negeri Kanaan adalah penerusnya yaitu Yosua bin Nun. Setelah mereka merdeka menjadi bangsa sendiri, mereka dipimpin oleh 12 hakim-hakim namanya. Kenapa 12? Karena Bani Israel terdiri dari 12 suku ya. Kemudian setelah mereka dipimpin oleh hakim-hakim, mereka minta kepada nabi yang diutus kepada mereka untuk menjadi kerajaan gitu. Jadi dipimpin oleh raja gitu. Bosanlah sama hakim-hakim gitu, mending dipimpin raja gitu. Raja yang pertama memimpin bangsa Israel namanya Raja Saul gitu ya. Raja Saul ini setelah wafat digantikan oleh Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam setelah mangkat digantikan oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nabi Sulaiman ini ketika menjadi raja bangsa Israel membangun yang namanya Haikal Sulaiman. Pernah dengar ya? Bait suci, kalau buat orang Yahudi disebut bait suci gitu. Bait suci itu dibangun ketika Nabi Sulaiman menjadi raja bangsa Israel ketika tahun 900 kira-kira ya 930 sebelum Masehi. Raja atau Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, kerajaan Israel pecah menjadi dua. Yang kerajaan Israel utara dihuni oleh 10 suku bangsa Israel, yang selatan dihuni oleh 2 suku bangsa Israel ya. Yang 2 di selatan ini suku Yehuda dan Benyamin. Sisanya yang di atas itu suku-suku Ruben, Simeon, Lewi,
Naftani, dan sebagainya. Yang utara dipimpin oleh Raja Rehoboam, yang selatan dipimpin oleh Raja Yeroboam. Nah, ketika mereka sudah terpecah menjadi dua bagian, Israel utara dan selatan, kira-kira tahun 722 sebelum Masehi, yang utara dicaplok oleh tetangganya, bangsa Assyria. Kemudian kira-kira di awal abad ke-6 tahun 596 sebelum Masehi, yang Assyria ini dicaplok oleh Babilonia, sekalian yang Israel selatan. Jadi seluruh Israel dikuasai oleh bangsa Babilonia, ya. Ketika Babilonia masuk, Haikal Sulaiman ini dihancurkan. Bait suci yang pertama dihancurkan. Kemudian bangsa Israel juga dibawa ke Babel atau Babilonia untuk pembuangan begitulah ya. Jadi orang-orang Israel dibuang ke Babilonia. Ketika Bani Israel ada di Babilonia, disitulah mereka mulai menyusun kitab mereka, ya, sampai akhirnya selesai di kira-kira di abad ke-5 ya. Mereka akhirnya menyusun kitab ini yang namanya kitab Tanakh. Tanakh ini singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim gitu. Torah itu 5 kitab Musa, ya, dari mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nanti kitab Nevi'im itu kitab nabi-nabi, ya. Nabi-nabi itu ada nabi besar, nabi kecil, ada Yeskiel, Yeremia, Yesaya. Nabi kecil ada Hagai, Habakuk, Yunus, Ayub dan sebagainya. Ketuvim adalah kitab-kitab tulisan orang-orang bijak, gitu ya. Salah satunya di dalam Ketuvim ada kitab yang namanya Mazmur. Nah, kita sering mendengar Zabur, gitu kan. Nah, kitab ini dibuat oleh bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan Babilonia. Ketika akhir abad ke-6 itu bangsa Babilonia dikalahkan oleh bangsa Persia. Nah, bangsa Persia masuk, kemudian bangsa Israel yang di Babilonia dikembalikan ke Palestina. Ya, kira-kira di akhir abad ke-6 tahun 516 sebelum Masehi. Baru kemudian bait suci yang kedua dibangun. Nah, yang pertama dihancurkan oleh Babilonia, yang kedua diizinkan untuk dibangun kembali oleh Raja Darius dari Persia, dibangun lagi. Jadi sejak saat itu bangsa Israel hidup pada zaman bait suci yang kedua, okay. Sampai abad keempat, hampir abad keempat, bangsa Yunani masuk mengalahkan Persia. Ya, semua daerah di situ dikuasai oleh Yunani dari tahun 322 sebelum Masehi sampai tahun 63 sebelum Masehi. Ya, 63 digantikan oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi menguasai Palestina dan daerah sekitarnya sampai ratusan tahun setelah Masehi. Nah, berarti dari zaman Mesir, dari zaman dikuasai Assyria, dikuasai Babilonia, dikuasai Persia, dikuasai Yunani, dikuasai Romawi. Ini semua bangsa-bangsa yang menguasai bangsa Israel adalah bangsa-bangsa yang nyembah siapa? Nah, yang nyembah dewa-dewa atau yang biasa menyembah, ada yang sebagian menyembah yang namanya Tuhan yang teriat gitu. Teriat itu apa? 3 tapi 1, 1 tapi 3 gitu. Ya. Karena sudah mungkin begitu lama bangsa Israel di bawah penguasaan bangsa yang sudah menyembah berhala atau menyembah percaya dewa-dewa, kira-kira mungkin nggak bangsa Israel sebagian ada yang ikut-ikutan gitu? Mungkin nggak? Pasti mungkin gitu ya. Izin sebentar. Bahkan kalau kita ingat kisah ketika Bani Israel keluar dari bangsa Mesir, ketika Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat di Gunung Sinai, bangsa Israel waktu itu ada, karena saking lamanya mereka menunggu Nabi Musa turun, sampai mereka membuat patung sapi untuk disembah. Betul? Ada ya? Kisahnya di Quran ada ya? Yang membuat patung sapi siapa? Samiri, betul. Yang jawab Samiri, tahu nggak kalau di kitabnya orang Kristen atau kitabnya orang Yahudi ini,
Diceritakan yang menciptakan patung sapi berhala itu Nabi Harun alaihissalam. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Di sini ya, atau yang menjadi surah kitabnya orang Kristen, yang menciptakan patung sapi yang untuk disembah oleh Bani Israel ketika mereka menunggu Nabi Musa di Gunung Sinai, itu Nabi Harun alaihissalam. Kalau di Quran Musa Samiri ya, atau Samiri ya. Samiri ketika kita cek ya, menurut ahli-ahli bahasa, Samiri itu artinya orang asing. Nah, siapa orang asing? Bisa jadi itu adalah orang asing, yaitu bangsa Mesir yang ikut bangsa Israel keluar dari Mesir, mungkin karena pernikahan dan segala macam. Mereka mengikuti bangsa Israel keluar dari negerinya sendiri, dan mereka yang sudah terbiasa menyembah patung, mereka lah yang membuat patung. Masuk akal nggak? Masuk akal, ya. Karena bangsa Mesir memang sudah biasa menyembah patung-patung. Begitu juga bangsa Assyria, bangsa Persia, Babilonia, Yunani, Romawi, semuanya adalah bangsa-bangsa yang sudah menyembah dewa-dewa, gitu ya. Nah, ketika dari tahun 322 sebelum Masehi sampai diteruskan oleh Romawi sampai ratusan tahun setelah Masehi, itu yang di Yunani itu adalah, pada masa Yunani itu adalah disebut dengan era Helenisme. Nah, kita sekarang belajar sedikit nih ya. Apa itu Helenisme? Helenisme adalah sistem kepercayaan orang-orang Yunani yang mana mereka mempercayai ketuhanan mereka ya, dewa-dewa mereka. Itu ada yang namanya Dewa Zeus. Ada pernah dengar ya Bu ya? Dewa Zeus ya? Dewa Zeus ini dewa yang diceritakan dewa yang celamitan gitu Bu ya. Sering menghamili perempuan atau dewi lainnya gitu. Anaknya kira-kira 100, istrinya berapa entah gitu, banyak pokoknya, nggak jelas pokoknya. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar yang namanya Hercules ya. Nah, pasti pernah mendengar lah, di film ada gitu kan. Hercules adalah salah satu anak daripada Dewa Zeus ya. Karena apa namanya, Dewa Zeus menghamili perempuan manusia. Nanti ada lagi yang dihamili punya anak namanya Perseus. Nanti ada lagi Dewi dihamili punya anak Helen. Nah, dari nama Helen ini yang anak Dewa Zeus ini, sistem kepercayaan itu disebut dengan Helenisme. Helenisme ini yang boleh dikatakan sangat mempengaruhi sistem kepercayaan orang-orang di daerah mana? Di daerah mungkin yang di Eropa bagian selatan, sampai ke Turki, sampai ke Palestina dan Mesir. Jadi semua area itu memang berada di dalam era Helenisme ya. Nah, Romawi bagaimana? Kurang lebih sama, 11-12. Kalau di Yunani ada Dewa Zeus ya, di Yunani Dewa Zeus. Kalau di Romawi dewa siapa? Dewa Jupiter gitu. Kurang lebih sama, cuman bedanya kalau yang Dewa Zeus ini lebih celamitan daripada Dewa Jupiter gitu. Kalau Dewa Zeus anaknya 100, Dewa Jupiter anaknya cuma 14 gitu. Ya. Nah, ya ini mungkin bisa sebagai disebut mitologi ya. Tetapi diakui atau tidak diakui, agama kekristenan memang timbul dan juga dipengaruhi ya, dan mengadopsi ajaran paganisme Romawi dan Helenisme Yunani. Saya berani ngomong begini nih, berani banget gitu ya. Dari mana? Ada. Tenang aja Pak, ada di sini nih Pak nih, buktinya nih. Ya, jadi kita sudah mengetahui bahwa agama Kristen memang timbul daripada paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani kuno. Nanti ketika kita tahu bahwa ternyata kitabnya orang Yahudi ini yang sudah disusun sebelum ada Yesus atau sebelum ada Nabi Isa, ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi ya, dalam bahasa Ibrani. Nah, ini bahasa Ibraninya begini nih ya. Di dalam kitab ini juga tidak disebutkan, di belakangnya tidak ada tulisan to be continued gitu atau bersambung gitu, nggak ada ya. Ini dianggap sudah selesai oleh orang Yahudi. Ketika tahun 270 sebelum Masehi di Mesir, di kota Alexandria, kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Yang menerjemahkan adalah orang-orang Yahudi gitu ya.
Mungkin detail penerjemahannya ada di kajian-kajian saya, tetapi secara singkatnya kitab Yahudi yang berbahasa Ibrani ini diterjemahkan menjadi kitab yang berbahasa Yunani. Kalau ini namanya Tanakh, ini menjadi kitab Septuaginta, gitu ya. Septuaginta ini boleh dikatakan beredar cukup lama, ya, walaupun aslinya juga sudah tidak ada. Beredar cukup lama dan terjemahannya namanya di resensi namanya. Ya, resensi itu artinya dikritik terjemahannya. Oleh siapa? Oleh orang-orang Kristen di abad kedua, ketiga, dan sampai akhirnya di abad keempat. Kitab ini diresensi oleh bapak-bapak gereja, yaitu siapa? Origen, Lucian, Hesisius gitu. Sampai akhirnya di abad keempat ini ditempel dengan kitabnya orang Kristen. Orang Kristen juga punya kitab sendiri. Nah, ini namanya ini New Testament. Ini kitabnya orang Kristen. Ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Pada abad keempat ini ditempel ke sini. Nah, jadilah ini kitabnya orang Kristen, ya. Kalau ini kitabnya orang Yahudi, ini kitabnya orang Kristen, tapi yang ini berasal dari sini, gitu. Masalahnya di mana kalau begini? Masalahnya adalah ketika kitab ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani dan ini sudah diresensi oleh orang Kristen, sehingga menjadi seolah-olah ini berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Itu permasalahannya. Sedangkan kalau orang Yahudi bilang di sini tidak ada yang namanya nubuat buat Yesus, nggak ada gitu. Ya, ini posisinya jelas. Saya juga berharap Bapak Ibu tahu ini. Jadi ketika nanti ada misionaris datang bawa kitab mereka, kita sudah tahu ada permasalahan apa di kitab mereka, gitu ya. Yang di sini, yang di kitabnya orang Yahudi bilang bahwa tidak ada yang namanya konsep Tuhan bisa jadi manusia, gitu. Tetapi ketika yang ini, yang Perjanjian Baru, yang sudah tadi kita ceritakan bahwa bangsa Israel juga mungkin sudah ada yang terpapar dengan ajaran Helenisme dan paganisme, menciptakan ini menjadi seolah-olah ini adalah mengadopsi ajaran Helenisme atau paganisme. Tetapi dari kitab ini pula nanti kita bisa bedakan atau pisahkan kisah-kisah yang mengenai Yesus dan juga surat-surat yang dianggap surat-surat Paulus, ya, atau surat-surat rasul yang lain. Kalau mereka sebut rasul, beda dengan sebutan rasul di dalam Islam. Rasul di Islam adalah nabi yang menerima risalah. Tapi kalau rasul di dalam kitab mereka ini adalah disebut sebagai pengikut Kristus saja, gitu ya bedanya ya. Nah, ada yang ini kali mungkin dibicarakan penting atau gimana? Saya mendengar banyak suara orang bergumam sendiri. Ya, mohon ya kalau misalnya mau diperhatikan kajian ini bisa menjadi benteng akidah ibu-ibu ya. Jadi tolong diperhatikan. Baik, saya lanjutkan. Jadi kitabnya orang Kristen yang ini separohnya atau bahkan 2/3 adalah milik atau berasal dari Yahudi, ya. Di kitabnya orang Yahudi tidak ada konsep Tuhan bisa jadi manusia, tidak ada. Di sini dikatakan Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia, Tuhan tidak berubah. Sama nggak Pak? Kira-kira dengan lam yalid walam yulad, sama nggak Pak? Kurang lebih sama Pak ya. Tetapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, Tuhan yang Maha Esa itu, yang dikatakan bukan manusia, bukan anak manusia, tiba-tiba bisa berubah menjadi Yesus. Itu yang beda ya. Jadi makanya tadi saya bilang, yang menciptakan Kristen ya Yahudi-Yahudi juga, tetapi bedanya adalah yang ini Yahudi yang tidak percaya Tuhan bisa jadi manusia, yang ini Yahudi-Yahudi yang percaya Tuhan bisa jadi manusia. Terus kemudian di sini nanti ada konsep manusia itu sudah berdosa, gitu katanya. Bahkan dosanya diwarisi dari dosa Nabi Adam dan Hawa istrinya, ya, ketika mereka melanggar perintah makan buah
kehidupan katanya. Jadi dosanya Adam dan Hawa itu menjalar kepada setiap manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Di sini ada yang namanya Paulus nih, yang boleh dikatakan dia tidak pernah ketemu secara fisik dengan Paulus, tetapi dia yang mengajarkan atau memberitakan tentang Yesus gitu. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dosa waris, Paulus yang mengajarkan dosa waris gitu. Itu yang ada perbedaan. Jadi di dalam perjanjian lamanya, mohon maaf, di dalam satu kitabnya orang Kristen, jadi kita bisa bagi-bagi nih, 2/3 kitabnya orang Yahudi, ya, yang ini. Dalam perjanjian baru ada cerita-cerita tentang Yesus, ada surat-surat tentang dari Paulus, yang mana kalau kita perhatikan cerita-cerita tentang Yesus dan surat-surat dari Paulus ini, konsep ketuhanannya atau konsep keselamatannya ini juga berbeda, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, akidahnya ditanya begini, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu artinya, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, gitu katanya. Sama atau setara dengan Kul huwallahu ahad, sama kan? Kurang lebih ya. Nah, tetapi ketika di Kristen, firman itu sudah jadi manusia, jadi Yesus gitu. Itu yang beda ya. Nanti di kitabnya orang Yahudi ada bilang begini, langit yang meliputi dari segala langit tidak akan mampu memuat engkau atau memuat Tuhan gitu. Ya. Tetapi Tuhan bisa jadi Yesus di sini gitu. Itu yang membedakan. Kemudian setelah kita tahu konsep ketuhanannya berbeda antara ini dan ini, kita sekarang cek konsep keselamatannya gitu ya. Kalau di Bible-nya orang Yahudi, mau selamat bagaimana? Cukup dengan bertobat gitu. Ya, ayatnya bunyinya gimana? Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara, firman Tuhan tulis kita. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Itu kata-katanya ada di sini, ya. Itu artinya orang yang bertobat, yang meninggalkan perbuatan yang jahat, yang membela hak anak-anak yatim, yang membantu janda-janda, itu walaupun dosanya merah seperti apapun bisa menjadi putih. Artinya kan diampuni kan? Berarti artinya orang Yahudi tidak mengenal konsep ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia gitu. Sedangkan kalau yang di sini, menurut daripada ajaran Paulus mengatakan bahwa karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, makanya hukum Taurat yang ada di sini dibatalkan gitu. Nah, ini yang menjadi perbedaan mencolok ya antara ajaran agama Yahudi dan ajaran agama Kristen. Kita Islam, alhamdulillah, kita tetap memegang ketauhidan. Kita tetap murni monoteis gitu ya. Karena kita diajarkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan yang Yahudi ya. Namun begitu, tetap kita harus waspada baik itu dengan Yahudi maupun dengan Kristen, karena di Quran juga dijelaskan bahwa mereka tidak akan pernah ridho dengan kita. Mereka selalu akan mengajak kita untuk mengikuti agama mereka. Memang kalau kenyataannya agama yang paling agresif untuk mengajak orang masuk agama adalah yang ini, karena di dalamnya ada perintah. Kalau Islam agama misi bukan Pak? Islam mosok. Kalau Islam agama misi bukan Pak? Hah? Misi ya? Islam juga agama misi Bu ya. Islam juga mengajak orang yang di luar Islam untuk masuk agama Islam. Bedanya dengan mereka apa? Kalau kita di Islam, kita diperintahkan apa? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat.
Tapi di dalam Islam tidak ada paksaan, gitu ya, dalam agama Islam ya. Tapi kalau di sini gimana? Perintahnya begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah itu perintahnya. Walaupun terbukti bahwa ayat itu tidak otentik, tetapi ayat itu yang dipakai oleh gereja untuk menyebarkan kekristenan. Ya, bahkan kita tahu Kristen itu sendiri datang ke Indonesia, siapa yang bawa? Siapa yang bawa, Bu? Katolik dan Protestan datang ke Indonesia, siapa yang bawa? Penjajah. Katolik dibawa oleh Portugis, Protestan dibawa oleh Belanda. Ya, mereka punya misi yang namanya 3G, gitu. Gold, Gospel, Glory. Nah, tapi sebenarnya saya pernah punya kajian dengan Ustadz Kenama. Kalau melihat dokumen-dokumen keuangan daripada VOC, tahu ya Pak ya VOC ya? Pasti apal kita VOC nih. Kalau kita melihat dokumen-dokumen keuangan VOC, ternyata biaya yang paling banyak dikeluarkan dari 3G ini, yang paling besar ternyata gospel. Nah, jadi sebenarnya 3G itu apa? Gospel duluan, glory, baru goal gitu mungkin. Ya. Nah, memang agama kekristenan dan agama Katolik ini memang mungkin bisa dikatakan mereka bilang bahwa ini adalah agama samawi, bilangnya begitu ya. Kita sering mendengar bahwa agama samawi itu Yahudi, Kristen, Islam. Yang mengatakan ini adalah orang-orang akademisi gitu. Tetapi sebagai umat Islam nih, kita semua sebagai umat Islam nih, buat kita agama samawi itu ada berapa? 1, alhamdulillah ya, cuman Islam. Karena kalau kita bilang 3, nanti kalimat inna dina indalohil Islamnya salah dong. Betul nggak? Karena hanya Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya agama samawi itu cuma 1. Cuma Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yang lain bagaimana? Kira-kira buatan siapa? Siapa yang menurunkan? Nah, ya. Ketika kita mempelajari kitab ini yang disebut dengan Tanakh gitu ya. Siapa yang kira-kira nulis? Apakah yang menulis ini Nabi Musa alaihissalam? Apakah ini yang menulis kira-kira Nabi Daud alaihissalam? Bukan. Kalau yang ini, apakah yang 4 gospel ini yang menulis Nabi Isa alaihissalam? Bukan. Wih, pada pintar-pintar belajar kristologi di mana, Bu? Saya aja belajar tahunan buat belajar siapa yang menulis ini, siapa yang menulis ini gitu ya. Jadi memang betul ternyata ini bukan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam yang menulisnya. Ini apalagi bukan Nabi Isa alaihissalam yang menulisnya. Kalau Quran kita diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam ya. Kemudian oleh Nabi dibacakan di depan sahabat-sahabatnya atau dilafazkan. Sahabat-sahabat menulis, sahabat-sahabat mencatat, kemudian sahabat-sahabat juga membaca. Ketika ada yang salah bacanya dikoreksi. Ketika sudah benar baru disimpan catatan-catatan itu. Mungkin ada yang di tulang unta, mungkin ada yang di pelepah kurma. Itu disimpan. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, baru catatan-catatan itu dikumpulkan, disetorkan kepada satu tim yang diketuai oleh sahabat Said bin Sabit, dibacakan di depan tim. Kalau salah ditolak, kalau benar baru dicatat masuk dalam mushaf Quran. Itu prosesnya Quran begitu, ya. Sampai nanti ketika sudah menjadi mushaf, baru nanti disimpan oleh anaknya sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab, baru dikodifikasi ulang pada zaman Khalifah Utsman bin Affan menggunakan tim yang sama, menggunakan master yang sama, begitu. Ya, sebabnya kita sudah tahu pada zaman sahabat Abu Bakar, yaitu karena ada banyaknya hafiz Quran yang tewas pada peperangan Yamaman. Ketika pada zaman sahabat Utsman bin Affan dikodifikasi ulang karena banyaknya orang yang mengucapkan ayat-ayat Quran dengan dialek yang berbeda-beda, dengan ucapan yang berbeda-beda, sehingga dikhawatirkan menimbulkan permusuhan atau perselisihan di antara umat Islam.
sampai akhirnya dikodifikasi ulang, Quran-Quran yang versi-versi lain dibakar gitu ya. Kira-kira ada yang sudah pernah tahu ya namanya qiraah sabah ya, tahu ya? Tahu ya? Variasi bacaan gitu lah ya. Tadi kan kita sudah mendengar bahwa versi Quran di seluruh dunia jumlah suratnya sama, hanya mungkin penomoran ayatnya saja yang berbeda gitu ya. Tetapi ketika masuk ke dalam bacaan Quran, kita nanti mungkin kalau yang belum pernah mendengar ya, kalau di Indonesia kita membaca Quran itu adalah mushaf Hafiz ya, dari Imam Hafiz. Kita baca misalnya Malik Yaumiddin. Ketika di Maroko mereka bacanya Malik Yaumiddin, ma-nya nggak panjang gitu. Kok bisa begitu? Beda di mana? Ada tanda baca yang berbeda. Kita menggunakan mushaf Hafiz, yang di Maroko menggunakan mushaf Waras gitu ya. Ketika ada tanda baca yang berbeda, mungkin memang terjemahannya bisa berbeda. Kalau yang panjang Malik Yaumiddin artinya penguasa. Kalau yang Malik Yaumiddin, Malik artinya raja. Mirip kan artinya kan? Sebenarnya itu hanyalah karena memang lidah orang-orang yang berbeda-beda. Contoh, kita nanti sering mendengar, oh orang Sunda katanya nggak bisa ngomong F ya kata. Betul nggak Bu? Ah enggak, itu fitnah kata gitu. Jawabnya pakai P gitu. Nah kurang lebih mungkin begitulah ya. Itu hanya variasi bacaan yang memang lidah orang berbeda-beda. Nanti ada lagi orang Australia kalau ngomong Friday gitu, enggak begitu ngomongnya Friday gitu. Ya. Nanti ada lagi mungkin orang Jepang yang tidak bisa nyebut huruf R misalnya. Hurufnya selalu dengan L gitu. Ya, atau mungkin terbalikannya saya lupa lah. Tetapi intinya di dalam Quran semua ayatnya sama, hanya ada variasi bacaan. Tetapi ketika di dalam Bible jumlah suratnya berbeda, ya. Jumlah ayatnya sama nggak? Beda juga ternyata. Sama-sama Protestan yang ini, nanti ada yang berbeda jumlah ayatnya. Nah, kok bisa begitu? Karena di dalamnya ada ayat-ayat yang saya bilang tadi di awal tidak otentik, ada tambahan, ada sisipan, ada pinjaman gitu katanya. Nah, ini mumpung karena saya sudah bawa Bible segini banyak. Ini siapa yang bisa baca kira-kira? Bantu saya baca di sini supaya Bapak Ibu tahu bahwa saya nggak asal ngomong gitu ya. Sini Dek, tolong bacain Dek, sini Dek. Di sini Dek. Nah, ini saya kasih tahu dulu nih ya. Ini Bapak Ibu harus percaya nih apa yang dia baca nih. Ya. Ngapa kacamata? Oh, kirain ambil kacamata. Ini mic-nya dipegang. Ah, jangan pakai bismillah ya. Ini kita suci, tolik. Ini apa tulisannya? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, ya, ini dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 dipersembahkan oleh ini siapa nih? Oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi dong, harus resmi dong ya. Nah, yang mau saya minta tolong adik itu untuk baca itu yang disebut dengan ayat atau bukti teks bahwa di dalam kitab mereka ada ajaran Trinitas. Nah, gitu ya. Bunyinya seperti ini. Ini mulai dari ayat 7 kita tolong baca ini. Dari ayat 7. Ya, jangan pakai bismillah ya. Iya. Silakan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Terus, bukan. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, jadi ini dianggap ayat sebagai bukti bahwa ada ajaran Trinitas dalam kitab mereka. Tadi ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Betul ya? Ini ada kalimat pengantar begini, ayat 7-8, kata di dalam bumi, di dalam surga sampai di bumi. Baca ini bagian ayat ini tidak dapat dalam naskah, tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak akan
dan tidak pula dalam terjemah-terjemah kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu kitab dalam bahasa Latin di abad keempat. Terus Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. tidak asli. Tidak asli apa? Iya, tidak asli. Artinya apa? Palsu. Nah, kamu yang ngomongnya palsu. Ini seperti ini buat orang Kristen, ya penting nggak? Buat mereka nggak penting. Jadi karena yang disebut ada yang namanya catatan di pinggir halaman yang disisipkan menjadi ayat. Ya, jadi kalau catatan itu kan yang tadinya bukan ayat menjadi ayat. Catatan ini kan apa? Pemikiran daripada si penyalin gitu, atau pemikiran agama gitu. Jadi ada pemikiran agama yang dimasukkan menjadi agama. Ya, kira-kira ya. Baik, makasih deh ya. Nah, jadi ini tadi yang saya tunjukkan bukti di dalam kitab mereka sendiri ada catatan seperti ini bahwa ada ayat-ayat yang bukan tidak asli lagi, pakai pasti lagi, pasti tidak asli gitu katanya. Ya. Dan ini bukan cuma satu, banyak. Yang di Perjanjian Baru ini bisa belasan ayat-ayat yang seperti ini, bahkan mungkin puluhan gitu ya. Di Perjanjian Lama ada nggak? Ada juga gitu. Nah, jadi ketika sebuah pemikiran agama menjadi agama, gimana? Kira-kira deh, ini mungkin Pak Ustadz yang sudah biasa baca Quran nih, kalau di dalam Quran ada catatan kaki seperti ini tadi tuh, gimana Pak rasanya Pak? Ayat ini ternyata tidak asli gitu. Gimana Pak? Alhamdulillah tidak ada ya di dalam Quran ya. Alhamdulillah di dalam Quran tidak ada yang namanya ayat-ayat yang tidak asli. Karena apa? Karena Allah SWT sendiri yang menurunkan Quran, Allah SWT sendiri yang menjaga. Menjaganya bagaimana? Bagaimana? Dihafal oleh hafiz Quran. Masya Allah, tadi kita mendengar ya dari Kang Rama, santri-santrinya sudah banyak yang menghafal Quran. Jadi kalau semua mushaf ya, semua mushaf ini hard copy kan, semua hard copy, semua soft copy Quran di seluruh dunia dimusnahkan, bakal ada lagi nggak Quran? Ada, cepet ya, nggak lama gitu, nggak pakai lama gitu, dibacakan oleh hafiz Quran beberapa jam sambil ditulis jadi lagi mushaf Quran, betul ya? Tetapi ketika ini semua hard copy Bible, semua soft copy Bible di seluruh dunia dimusnahkan, bakal ada lagi nggak? Karena tidak ada yang menghafal. Jadi artinya ini sebenarnya tidak dijaga gitu ya. Nah, berkenaan dengan ini yang tadi kitabnya orang Yahudi, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini penting nih ya. Yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran, apakah ini sama ini? Apakah ini sama ini? Nah, kalau begitu, ketika misalnya ada orang atau misalnya ada yang menunjukkan ini gitu kepada Bapak Ibu nih, di sini ada tulisan Kitab Suci Injil gitu. Gimana kita sebagai orang Islam? Kita sebut apa ini? Apakah ini Injil? Jangan sebut ini Injil maksud saya. Ya. Terus ini tulisannya Alkitab. Kita sebagai umat Islam nyebutinnya apa? Jangan Alkitab ya, karena Quran juga disebut sebagai Alkitab. Maksud saya gitu. Ya, sebut saja ini Bible, bahasa Inggris dikit lah, modern dikit lah. Ya, sebut aja ini Bible. Ya, kalau di dalam ini, di dalam Perjanjian Baru, itu ada kitab-kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sama orang Kristen ini disebut Injil sama orang Kristen.
Kita orang Islam jangan sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini Injil, karena ini bukan wahyu yang diterima Nabi Isa alaihissalam gitu. Ya, kita sebut saja gospel gitu. Gospel itu ya bahasa Inggris lah ya. Gospel itu mungkin dulunya artinya Godspell gitu. Kita jangan menyebut Injil, karena apa? Nah sekarang ini yang ingin saya berikan klaim. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak? Setuju ya Pak ya? Setuju ya? Jadi kalau namanya wahyu diturunkan kepada nabi-nabinya atau rasulnya, bentuknya seperti apa wahyu? Ucapan. Bentuk wahyu seperti apa? Wahyu kan namanya pesan atau pengetahuan yang langsung diterima oleh nabi dan rasulnya dalam kolbunya gitu ya. Apa yang diucapkan oleh nabinya atau rasulnya kepada umatnya, kepada kaumnya, itu adalah wahyu yang diterima dan disampaikan kepada umatnya gitu. Ketika nabinya sudah tidak ada, wahyunya kemana? Ya nggak ada, ya ikut nabinya gitu ya. Jadi kalau nanti kita misalnya kita bilang ini bukan apa namanya Taurat, Zabur atau Injil gitu. Nanti kalau Bapak Ibu ditanya, nah kalau begitu kitab Taurat, Injil yang asli mana? Ya nggak ada, ya sudah ikut dengan nabinya gitu ya. Nah terus yang dimaksudkan dengan Taurat, Zabur, Injil yang di sini, apakah itu wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam? Bukan, yang menulis pun bukan. Karena apa? Kita belajar lagi sejarah. Nabi Musa alaihissalam hidupnya abad berapa? Abad 14, 13 sebelum Masehi. Nabi Daud alaihissalam hidupnya abad berapa? Abad 10 sebelum Masehi. Nabi Isa alaihissalam hidupnya abad berapa? Akhir abad pertama sampai awal abad kedua. Akhir abad pertama sebelum Masehi sampai awal abad pertama Masehi ya. Beliau hidup hanya kira-kira mungkin 30 sampai 33 tahun. Nah, ini juga bukan tulisannya Nabi Isa alaihissalam gitu ya. Jadi kita jangan sebut kitab ini sebagai Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Ya. Karena ini bukan Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa, jaraknya begitu jauh gitu. Nah, sekarang saya ingin juga memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa kalau begitu, apakah di sini kita harus tolak 100% gitu misalnya? Apakah kita boleh menerima? Menerima udah pasti jangan 100%. Tetapi apakah kita boleh tolak 100%? Boleh. Kan kita udah punya Quran ya Bu ya. Kalau kita udah punya Quran ngapain lagi gitu ya? Saya kita baca dari sini. Tetapi saya hanya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa Rasulullah sendiri, beliau juga mengingatkan kepada para sahabatnya, jangan kamu terima semua kitab mereka, tapi juga jangan kamu tolak semuanya, karena mungkin di dalamnya masih ada kebenaran. Ya, yang tadi saya katakan di sini, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, itu masih sejajar atau selaras dengan Quran. Ya. Nanti ada lagi yang dikatakan bahwa Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had, itu juga masih selaras dengan Quran. Jadi maksudnya di dalam sini mungkin memang masih ada kebenaran, ya. Jadi kita tidak boleh menerima 100%, juga tidak boleh menolak 100%. Tetapi karena kita sudah punya Quran, ya sudah Quran saja pegangan kita gitu loh maksudnya. Apa yang sudah ditulis di sini yang insya Allah masih kebenaran, itu pula diterima oleh Quran dan ditulis dalam Quran ya. Tetapi apa yang ditolak oleh Quran juga sudah jelas gitu maksudnya. Oke, bahwa bahkan di surat Al-Baqarah ayat ke-79 sudah jelas bahwa mereka menulis dengan tulisan mereka sendiri dan mengatakan ini berasal dari Allah ya. Mungkin kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan di sini ya. Kita nanti bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab nih. Ini sebentar lagi kan azan ya. Azan jam berapa di sini, Bu? Zuhur, Bu.
Oh 52 ya. Jadi kita tidak punya banyak waktu untuk tanya jawab. Silakan saya serahkan kepada mungkin MC untuk mulai tanya jawab ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, juga atas undangannya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Enggak siapa dan Masya Allah langsung sebentar Bunda, saya ke situ ya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan itu konsep mereka tentang surga dan neraka. Karena yang saya pahami, mereka mah asal mengakui Yesus pasti masuk surga gitu. Apakah seperti itu? Jadi walaupun dia mau jadi pelacur lah, mau jadi apa, nggak masalah. Pokoknya ngakui. Apakah seperti itu? Karena membingungkan juga ya. Udah ngapain juga jadi orang baik kalau memang semuanya masuk surga mah. Kan kita mah seorang ustadz yang terkenal yang baik juga belum tentu insya Allah Allah gitu nya dapat rahmat dari Allah. Tapi mereka kok enteng banget gitu masuk surga itu, jadi aneh aja. Apakah seperti itu? Ya. Baik, nah ini memang ini sudah mencakup konsep keselamatan gitu ya. Tadi kan saya bacakan ayat yang di kitabnya orang Yahudi bahwa bertobat lebih baik daripada mengorbankan kurban. Judulnya dengan bertobat itu selamat, dosanya merah seperti kirmisi, putih menjadi salju. Ketika masuk ke dalam konsep Kristen, di sini kita harus bedakan, ada sosok yang namanya Yesus, ada sosok yang namanya Paulus gitu ya. Paulus mengajarkan dosa waris. Jadi karena dosa waris itu manusia tidak bisa selamat kalau tidak ditolong oleh Tuhan itu sendiri gitu ya. Jadi Paulus juga mengatakan bahwa hukum Taurat yang ada di kitab ini sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di kayu salib gitu. Jadi bagi orang yang percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dia akan selamat masuk surga gitu. Juga nanti ada ayat yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih, tulisannya Allah ya Bu ya. Saya bacanya Allah kalau di sini nih Bu ya. Bukan Allah karena di sini nggak ada tasdidnya Bu. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal gitu. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka dia beroleh hidup yang kekal. Konsep itu adalah konsep yang kalau saya analogikan itu begini kira-kira. Misalnya ibu ke toko kurma misalnya, terus ibu nauzubillah minzalik nyolong kurma, ibu makan kurma gitu. Pulang besoknya datang lagi minta maaf sama yang punya toko gitu. Bu, saya mau minta ampun karena kemarin saya nyolong kurma. Ibunya bilang, boleh saya ampunin tapi ibu harus bunuh anak saya dulu ya gitu. Konsepnya kira-kira begitu gitu konsepnya. Ya, jadi kalau tadi ibu mengatakan konsep surga dan nerakanya bagaimana? Apakah hanya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka masuk surga? Konsepnya memang begitu Bu. Tetapi mereka juga mengatakan bukan berarti orang yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib itu terus orang Kristen boleh berbuat jahat. Bukan begitu Bu ya. Mereka juga mengajarkan mereka juga harus mengasihi sesamanya seperti diri mereka sendiri. Mereka juga mengajarkan bahkan yang lebih lagi, mereka mengajarkan apa? Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kasihilah musuhmu gitu. Sepertinya bagus ya Bu ya, ajarannya sepertinya bagus kan. Jadi kalau pendeta bilang mungkin jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau di Islam bagaimana Bu? Di Islam kalau dizolimi, nah alhamdulillah kalau di Islam kita dizolimi, kita boleh membalas yang setimpal, tidak boleh berlebihan ya, tapi memaafkan lebih baik. Kalau di Kristen kelihatannya dari luar konsep ini bagus sekali, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, artinya nerimo gitu. Kalau orang Jawa bilang kan nerimo gitu ya, diapain aja udah jangan balas gitu. Tetapi benarkah orang Kristen bisa menjalankan seperti itu? Kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Pertama, yang kedua, bisakah konsep itu masuk ke dalam sistem peradilan? Tidak bisa. Ya. Di sistem peradilan nggak ada konsep kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Yang bisa masuk ke dalam konsep peradilan adalah konsep dari Islam. Boleh membalas yang setimpal. Maka dari itu kalau orang melakukan pelanggaran hukum, melakukan kriminal,
dia dibalas yang setimpal dengan hukuman gitu ya, sekian tahun misalnya. Kejahatan begini sekian tahun, kejahatan begini sekian tahun, korupsi sekian tahun. Itu konsep dalam Islam, boleh dibalas yang setimpal gitu. Nanti ada lagi di dalam Kristen konsep kasihilah musuhmu gitu ya, musuhmu. Sekarang kalau ada bangsa belum merdeka, datang penjajah mau menjajah gitu, terus yang menjajah bawa buku kasihilah musuhmu ya gitu. Kita yang dijajah dikasih buku kasihilah musuhmu. Lah musuh saya siapa? Lah musuh saya kan yang menjajah. Lah bagaimana saya mengasihi menjajah? Ya, jadi kelihatannya konsepnya memang bagus, tetapi tidak bisa diterapkan gitu ya. Yang bisa diterapkan mereka juga sebenarnya tidak sesuai dengan Bible mereka sendiri. Tetapi mereka mengajarkan kebaikan, iya betul. Mereka mengajarkan hal-hal yang mengasihi orang lain, betul. Membantu orang susah, betul. Jadi banyak sekali orang Kristen memang yang masih baik hatinya, tetapi mungkin mereka tidak paham dengan ajarannya, gitu aja. Saya memberikan ini sekali lagi saya beritahukan bahwa kita membahas ini bukan untuk membenci orang Kristen, bukan ya. Tetap karena keluarga besar saya juga masih Kristen gitu ya. Nah, jadi kita tetap harus menghargai umat beragama di Indonesia. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan menjawab. Silakan Bu. Itu di belakang ada ibu yang mau tanya. Satu lagi ya. Benar mau. Itu tuh Bu, tolong angkat tangan. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak Ustadz, saya agak penasaran Pak. Kan tadi disebutkan dalam Bible tuh ada Markus, ada Lukas, ada Barnabas tuh. Siapa sih sebenarnya mereka itu? Kok sampai bisa berani memberikan ayat-ayat seperti itu? Apakah mereka itu para sahabat Nabi Isa atau bagaimana? Baik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Tadi mungkin saya belum sempat jelaskan ya. Karena kalau menjelaskan ini dari A sampai Z ini memang butuh waktu cukup lama ya. Yang ibu tanya ini tadi ada Matius, Markus, Barnabas nggak ada Bu. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya Bu ya. Nah, 4 nama itu yang disebut dengan gospel itu adalah 4 kitab yang menceritakan kisah hidup Yesus Kristus ya. Kalau yang menceritakan dari lahir, ada silsilah dari lahir itu yang Matius dan Lukas. Kalau yang Markus dan Yohanes tidak menceritakan silsilah dan kisah Yesus dari kecil. Keempat kitab ini boleh dikatakan adalah sumber daripada cerita atau referensi Yesus pernah hidup dan menjalani kehidupannya di bumi. Dari mulai kecil sampai umur 12, kemudian dari umur 12 sampai 30 tahun tidak ada ceritanya. Kemudian setelah pelayanan dibunuh, disalib dan bangkit di hari ketiga kemudian diangkat. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah siapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu kan. Menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri bahwa kan 4-4-nya ini sebenarnya 4 kitab ini tadinya nggak ada nama Bu, anonim, awalnya tidak ada nama. Menurut bapak-bapak gereja sendiri, pertama Bapak Gereja Santo Papias tahun 135 Masehi menyebutkan Matius dan Markus. Kemudian berikutnya ada Santo Irenaeus tahun 185 Masehi, baru ini menyebutkan 4-4-nya. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Jadi nama-nama kitab yang ada di kitab perjanjian baru ini adalah nama-nama yang disematkan gitu Bu, atau diatributkan kepada kitab ini gitu ya. Yang menyematkan atau mengatributkan itu bapak-bapak gereja di abad kedua. Nah, kalau ini adalah tradisi ya Bu ya, tradisi. Jadi kalau disebutkan dengan Matius, bapak-bapak gereja itu mengatributkan, kenapa? Karena ada orang yang bernama Matius yang pemungut cukai menjadi murid Yesus. Ini menurut tradisi mereka. Markus itu yang disebut dengan murid dan juru tulis Petrus gitu. Petrus itu adalah murid yang paling dituakan, murid Yesus yang paling dituakan. Yang ketiga nanti ada Lukas.
Lukas ini disebut atau dianggap sebagai tabib dan teman seperjalanannya Paulus begitu. Lukas tidak pernah ketemu Yesus, Markus juga tidak pernah ketemu Yesus ya. Lalu nanti ada lagi yang terakhir adalah nama Yohanes. Yohanes yang dianggap menulis kitab Yohanes itu dianggapnya Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus gitu ya. Yohanesnya yang murid Yesus. Cuman kalau menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri dan menurut kalangan mereka sendiri, bahwa pada akhir-akhir ini saatnya udah zaman-zaman sekarang mereka sudah tidak mengakui lagi tradisi gereja. Artinya buat mereka orang-orang yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menulis kitab ini bukan orang-orang yang benar-benar bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi nama-nama yang hanya disebutkan karena tradisi ya. Nanti ada lagi website namanya USCCB, United States Council apa namanya ya, Council Church of Bishop atau apalah istilahnya, konferensi wali-wali gereja Amerika Serikat. Mereka mengatakan bahwa keempat gospel itu bukti-bukti yang ada sekarang tidak membuktikan bahwa yang menulis orang yang bernama Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ya. Bahkan ahli-ahli perjanjian baru barat sudah hampir semuanya sepakat bahwa keempat penulis gospel ini bukan saksi mata langsung dan bukan mengenal saksi mata langsung gitu ya. Jadi kalau bahasa saya itu orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, atau orang-orang yang menulis itu orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus gitulah. Kira-kira gitu Bu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu ya pertanyaannya. Silakan Anda lagi. Ibu belakang ada? Itu ibu ada yang mau tanya lagi cukup? Waktunya kurang atau cukup? Cukup? Iya. Ini ada yang mau nanya lagi cukup? Ayah, Bunda, karena waktunya sebentar lagi mau azan zuhur, kita sudahi dulu tanya jawabnya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti via DM juga boleh ya? Boleh nanti. Ya. Ada nanti nama Instagramnya Koh Donditan atau Dondi titik ya, betul ya? Dondi titik ya? Dondi titik tan. Mangga. Dondi.tan.empeng ya salah ya? Enggak ada empengnya.